Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri dan teman-teman yang tersayang, perkenalkan, nama saya Jafira Elizati Siregar dari SD Mazda Al-Fayed Islamic School. Biar lebih semangat, kita buka dongeng ini dengan pantun ya. Pak Tani menanam benih, asalnya dari Eropa. Saya si Jafira Imut mau dongeng nih, dengerin ya. Teman-teman, udah pernah dengar cerita tentang si pahit lidah dan kerbau emas? Cerita ini sudah turun-temurun dari nenek moyang kita loh. Meski jenaka, banyak petua di dalamnya. Mari duduk biar saya ceritakan. Pada zaman dahulu kala, di kaki bukit barisan nan sejuk, hiduplah seorang lelaki sakti bernama si pahit lidah. Julukannya aneh ya, tapi memang begitu. Karena setiap ucapan yang ia keluarkan akan jadi kenyataan. Makanya warga desa pun selalu waspada kalau dia mulai bicara sembarangan. Pada suatu hari, si pahit lidah berjalan ke suatu kampung yang bernama Kampung Rimba Kayu. Di sana, orang tengah bersiap untuk pesta panen. Ada yang memasak lemang, ada yang menghias panggung, bahkan anak-anak menari sambil pakai baju adat. Namun, si pahit lidah melihat sesuatu yang aneh di tengah-tengah sawah. Seekor kerbau emas yang sedang membajak dengan tenangnya. Pemiliknya, Pak Daman, orang kaya di kampung itu. Ia tertawa sambil berdiri. Hahaha, lihatlah kerbauku dari emas. Kalian mana bisa? Kata Pak Daman sambil tertawa sombong. Ia suka pamer, apalagi yang melihat adalah warga miskin. Si pahit lidah pun menggeleng. Ia merasa prihatin karena harta malah membuat orang lupa diri. Ia berkata pelan, kerbau emas tapi hatinya keras. Andai saja dia tahu karena tak bisa dibajak oleh kesombongan. Pak Daman yang mendengar itu tertawa dan berkata, hahaha, kalau kau pintar kenapa tak kau ubah saja aku jadi batu? Pak si pahit lidah pun diam sejenak, lalu berkata lirih tapi tegas, kalau itu maumu, tapi jangan salahkan lidahku. Dalam sekejap, angin mengembus kencang, langit gelap dan dar, Pak Daman dan kerbaunya berubah jadi batu. Sampai kini, batu itu masih ada di tempatnya. Orang-orang menjulukinya batu kerbau emas. Pelajaran untuk orang yang suka merendahkan sesama. Sejak kejadian itu, si pahit lidah tak lagi asal bicara. Ia berkeliling kampung sambil menasehati. Kaya bukan untuk disombongkan, pintar bukan untuk menyombongkan, tapi untuk membantu dan berbagi sesama. Warga Rimba Kayu pun sekarang hidup rukun. Mereka saling tolong-menolong dan menghormati orang tua, dan tak lagi menilai orang dari harta, tapi dari budi pekertinya. Nah, teman-teman, pesan moral dalam cerita ini adalah kita tidak boleh merendahkan sesama meskipun kita lebih mampu. Karena kesombongan akan membawa kejatuhan. Nah, teman-teman, ingat baik-baik ya, kadang yang jenaka itu justru yang paling banyak pelajarannya. Kalau kamu besar nanti, jangan seperti Pak Daman ya,
Jadilah orang yang rendah hati, seperti tanah yang dipijak, bukan seperti langit yang jauh, tapi tak bisa disentuh. Burung Nuri belajar menari, tersandung batu di kaki kiri. Sekian dongeng kali ini. Jafira baik hati, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.